Kita akan berdoa sebelum mengupas firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai memimpin kami. Walaupun dengan situasi kondisi yang masih berat, adanya pandemi virus corona yang mengalami mutasi demi mutasi varian-varian yang baru. Tapi kami percaya bahwa suatu hari kelak virus ini dapat dikendalikan sepenuhnya, tentu dengan kasih, karunia, dan seizin Engkau. Selama COVID menyerang 2 tahunan, kami tidak dapat beribadah secara tatap muka. Satu sisi mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Di sisi lain kami juga harus berhikmat. Iman bukan iman yang membabi buta, tapi iman yang disertai dengan logika yang sehat. Bahwa kami perlu menjaga diri, proteksi kami, supaya kami tidak terserang oleh virus corona ini. Tapi itu tidak menjadi rintangan bagi kami yang rindu mendengarkan firman-Mu, yang rindu beribadah kepada Engkau. Maka pimpinlah kami, sertailah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Tema yang akan kita kupas pada saat ini lanjutan yang lalu. Saya sangat-sangat tertarik pada tema ini. Karena saya melihat jarang sekali hamba-hamba Tuhan, jarang sekali pengkhotbah-pengkhotbah mengupas kitab kehidupan. Padahal menurut saya kitab kehidupan ini sangat-sangat sentral di dalam iman kekristenan. Karena mengacu pada Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, jika nama kita belum tercatat dalam kitab kehidupan, kita nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu tema judul yang keempat yang akan kita kupas adalah, apakah namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan? Hari ini saya berharap kita sudah menemukan sedikit gambaran jawaban. Apakah nama kita sudah terdaftar atau belum? Nanti minggu yang akan datang kita akan mengupas bagaimana supaya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sebelum mengupas lebih jauh, setiap kali saya mengupas, saya selalu memberikan resume pelajaran yang lalu supaya kita nyambung, supaya kita bisa ikuti lanjutannya. Terutama bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mengikuti sesi saya. Padahal ini sesi berseri-seri bersambung. Supaya Anda juga bisa nangkap dan bisa masuk ke dalam pelajaran tersebut. Resume pelajaran sesi yang ketiga. Setelah dunia ini dimusnahkan oleh Allah pada akhir zaman, barulah penghakiman itu akan dilaksanakan bagi seluruh umat manusia. Jadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, suatu saat nanti bumi ini akan dimusnahkan oleh kekuatan api. Unsur-unsur dunia akan hilang, lenyap, dibakar oleh api. Dari mana sumbernya api? Tentu ketika para penulis kitab suci menuliskan, mereka juga tidak tahu dari mana sumber api yang begitu dahsyat yang bisa menghanguskan bumi kita ini. Tapi mereka dapat pesan dari Tuhan, tuliskan, mereka tulis. Salah satunya adalah Rasul Petrus yang dicatatkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di sana dituliskan, unsur-unsur dunia akan hilang, musnah, lenyap, dibakar oleh api. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Tentu Petrus tidak tahu dari mana sumber api itu. Dulu saya pernah mengupas bahwa sumber munculnya api bisa melalui perang nuklir, karena dahsyatnya senjata ciptaan manusia, bumi itu bisa musnah. Lalu yang kedua, di Matius pasal 24 ditegaskan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, planet-planet akan mengalami tabrakan dengan bumi, langit, penguasa bumi, penguasa langit akan goncang, sehingga gaya kreativitas di bumi itu hilang. Pada saat itulah planet akan berjatuhan membentur bumi. Dan bayangkan bagaimana dahsyatnya ketika planet banyak yang lebih besar daripada bumi membentur bumi. Akan mengerikan api yang ditimbulkan. Selain itu, di bumi kita
tersimpan banyak sekali gas, tersimpan banyak sekali belerang, tersimpan banyak sekali minyak yang begitu mengalami benturan dengan planet-planet. Ketika ledakan nuklir akan ikut meledak yang begitu dahsyat. Intinya bumi akan dimusnahkan oleh Tuhan. Setelah itu penghakiman baru dilangsungkan. Kita lihat Wahyu. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-11 sama dengan yang dituliskan di Wahyu 20 ayat 11. Langit bumi akan lenyap. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut itu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, perhatikan baik-baik karena dari ayat 15 inilah inti pembahasan kita pada sesi ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Mengerikan ya? Oke, kita kupas pembahasan ini. Pada saat penghakiman dilangsungkan, ada dua macam kitab yang akan dibuka oleh Tuhan Yesus. Lihat kembali di ayat 12 yang barusan kita baca. Kedua kitab tersebut yang pertama adalah kitab kehidupan. Dan yang kedua itu adalah kitab, semua kitab. Apakah kedua macam kitab yang dimaksudkan di sini? Kita lihat ada semua kitab dan ada kitab kehidupan. Sebenarnya apa perbedaan manfaat dari kedua kitab tersebut? Kenapa dibedakan? Ada kitab kehidupan, lalu ada semua kitab. Nah, semua kitab yang dimaksudkan itu kitab apa? Sudah saya kupas pada sesi yang kedua sampai sesi yang ketiga. Sehingga di sesi yang keempat ini saya tidak kupas kembali. Jadi semua kitab yang dimaksudkan tersebut yang akan dijadikan sebagai standar dalam penghakiman Tuhan. Apakah itu? Tidak lain Alkitab. Kita lihat kembali fungsi dari dua macam kitab. Kitab kehidupan dan semua kitab. Kitab kehidupan fungsinya adalah untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan semua kitab itu dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai sang hakim yang akan duduk di pengadilan nanti, dipakai sebagai standar dalam penghakiman, standar dalam pengadilan. Artinya ketika Tuhan Yesus ketok palu tidak sembarangan. Tapi Tuhan Yesus harus menunjukkan di mana pelanggaran-pelanggaran kita terhadap kitab-kitab tersebut. Misalnya di dalam kitab itu ada yang ditulis jangan mencuri, kita mencuri nggak? Jangan membunuh, kita mencuri nggak? Membunuh nggak? Jangan berzina, kita berzina nggak? Dan perintah-perintah yang lain selama ada perintah, ada larangan kita langgar, maka kita sudah kena sanksi. Dan itu akan dipertanggungjawabkan pada waktu penghakiman. Nah, semua kitab yang dimaksudkan di sini sudah saya kupas, tidak lain adalah Alkitab kita. Jadi waktu penghakiman, Tuhan Yesus tidak akan memakai kitab suci agama lain. Tapi waktu penghakiman, Tuhan Yesus akan memakai Alkitab. Karena Alkitab adalah standar kebenaran, Alkitab adalah firman Tuhan, dan Alkitab itulah yang menceritakan tentang Yesus Kristus, memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Maka sang juru selamat itu tidak mungkin memakai kitab suci agama lain, tapi akan memakai Alkitab sebagai standar kebenaran. Itu sudah saya kupas. Tapi pertanyaannya yang sangat penting, sangat serius adalah apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Itu masalahnya. Okay? Apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Hai Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya hari ini, coba pegang dada Anda.
apakah namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Pertanyaan ini sangat-sangat penting. Karena apa? Jika Anda belum tahu namamu sudah tercatat atau belum, besok lusa engkau meninggal bagaimana? Karena firman Tuhan sudah jelas bahwa jika namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan itu, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api. Seperti yang kita sudah baca di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 itu. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Anda penasaran? Anda mau cari tahu atau tidak? Karena itulah kenapa saya menggali topik yang satu ini. Karena menurut saya sangat penting. Tidak cukup engkau hanya menjadi Kristen. Tapi engkau harus mendapatkan jawaban yang sangat-sangat jelas. Karena konsekuensi dari pertanyaan tersebut sangat serius. Kita lihat kembali konsekuensinya. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya, tidak ada gunanya engkau menjadi Kristen sekian puluh tahun kalau engkau belum tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena engkau juga nggak akan selamat. Jadi Kristen itu bukan sekedar jadi Kristen, sudah dijamin keselamatannya. Dan Kristen dijamin keselamatannya kalau namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Ketika saya mengupas ini, saya kirimkan brosur. Banyak orang yakin namaku sudah tercatat. Keyakinannya dasar apa? Bahkan ada yang langsung, Pak, dari mana kita bisa tahu namaku sudah tercatat atau belum? Nah, itulah gunanya kita mengupas bersama-sama kitab ini. Kita seringkali mendengar tentang neraka. Namun bagaimana sebenarnya gambaran di neraka? Seperti apa sih api neraka itu? Bapak Ibu yang saya kasih, neraka seringkali digambarkan sebagai lautan api, tempat penyiksaan yang mengerikan. Pada sesi yang lalu saya sudah mengupas tentang orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Setelah mereka mati, Lazarus mendapat penghiburan, tapi orang kaya itu menderita kesakitan di dalam nyala api. Kesakitan. Seperti apakah neraka itu? Tuhan Yesus melukiskan bagaimana ngerinya, bagaimana menakutkannya neraka itu dengan dua istilah di dalam Alkitab. Kedua istilah yang pertama itu adalah api. Itu adalah gambaran tentang neraka. Dan yang kedua itu adalah kegelapan. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan dua istilah api atau kegelapan untuk melukiskan neraka? Tentu Tuhan punya alasannya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat lebih jauh. Api dan juga kegelapan. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Perhatikan kata api yang tak terpadamkan, artinya api kekal, api yang tidak akan bisa padam selama-lamanya. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, lebih baik bagimu, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita sudah lihat sedikit lukisan tentang bagaimana mengerikannya. Perhatikan kata yang ingin saya ungkapkan lebih jelas. Di sana dikatakan sampai 3 kali ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kenapa sampai 3 kali Yesus ulangi kata tersebut? Perhatikan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di ayat 44, 46 dan 48.
Kalimat itu diulang-ulang. Kenapa Yesus sampai berulang kali? Padahal yang namanya firman Tuhan, satu kata sudah cukup kuat. Satu kalimat sudah cukup kuat. Tapi kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali menekankan kata makna yang sama? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan betapa seriusnya kalau Anda masuk ke dalam api neraka. Di sana engkau akan menyesal. Di sana engkau akan mengalami siksaan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Karena itu saya katakan sekali lagi, jangan sampai kita masuk ke tempat itu. Apapun alasannya, jangan sekali-kali kita sampai masuk ke tempat itu. Perhatikan kata yang kedua. Potong anggota badan. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Kakimu menyesatkan, potong. Matamu menyesatkan, cungkil. Kenapa Tuhan Yesus sampai serius begini? Ini adalah satu pembandingan. Lebih baik tanganmu dipotong daripada tanganmu bersama dengan engkau masuk ke neraka. Lebih baik engkau tidak punya tangan di dalam sorga daripada engkau seluruh badan masuk ke neraka. Demikian pula kaki dan mata. Masalah serius. Yang namanya potong. Okay? Artinya diamputasi. Amputasi. Mungkin Anda membayangkan, oh kalau dia amputasi nggak sakit. Anda jangan salah. Hari ini mungkin kaki dipotong, tangan dipotong, ada obat bius dan teknologi kedokteran sudah canggih. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang potong tangan, potong kaki, saat itu dunia medis masih payah. Dan apakah sudah ada obat bius seperti sekarang? Saya nggak yakin. Bayangkan, jangankan kaki tangan Anda dipotong, seringkali kena jarum suntik aja kita sudah teriak. COVID 2 tahunan lebih menyisakan banyak hal-hal yang unik. Ternyata banyak sekali orang yang takut waktu divaksin. Apakah itu orang tua, anak muda, sampai anak-anak. Banyak yang takut pada jarum suntik. Banyak yang waktu hidupnya galak, suka marah-marah, tetapi ketemu jarum suntik nangis-nangis. Dan yang lebih unik lagi, tentara. Selama ini bayangan kita yang namanya tentara adalah mereka yang berani maju medan perang, berani mati untuk membela negara. Tapi banyak tentara, banyak polisi ketika divaksin ketakutan, teriak-teriak histeris. Kenapa? Jarum yang begitu kecil sudah ketakutan. Mungkin dia punya fobia. Okay? Punya fobia. Padahal dia tidak takut pada peluru, tapi takut pada jarum suntik. Mudah-mudahan banyak orang yang fobia sama neraka. Kalau fobia sama neraka, fobia sama api, berarti engkau akan berusaha menghindari api neraka. Itu kan bagus. Tapi kalau fobia jarum suntik, ini kan repot nih. Kita perlu vaksin supaya aman, tapi dia takut sama jarum suntik. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau engkau ingin tahu bagaimana sakitnya disiksa oleh api neraka, bayangkan di sini. Bagaimana sakitnya ketika dipotong anggota tubuhmu. Jangan jauh-jauh. Cungkil mata. Ya, cungkil mata. Ketika kita bulu mata masuk ke mata saja kita kucek-kucek sampai merah. Ketika mata kita masukkan debu kita sudah kesakitan sampai merah. Nggak bisa lihat. Itu baru masuk. Apalagi mata dicungkil keluar. Anda kebayang nggak bagaimana sakitnya. Tapi Tuhan berkata, itu baru mata loh. Belum seluruh tubuh engkau dicampakkan ke dalam neraka. Kebayang nggak bagaimana mengerikannya neraka? Karena itu jangan sampai kita masuk ke api neraka. Karena terlalu mengerikan. Terlalu mengerikan. Lalu yang kedua. Tadi menggunakan api. Sekarang Tuhan Yesus melukiskan neraka dengan istilah kegelapan. Istilah kegelapan. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan penekanan kata Tuhan Yesus. Kegelapan.
Itu sudah gambaran menakutkan. Lalu kegelapan yang paling gelap. Sudah gelap, paling gelap lagi. Artinya bagaimana melukiskannya? Tempat gelap, lalu ada paling gelap. Yang tempat gelap sudah gak kelihatan apapun. Masih ada tempat yang paling gelap. Kenapa bisa ada lukisan? Ini lukisan seriusnya. Oke, menakutkan. Lalu ditambah kalimat, di sana akan terdapat ratapan. Ratapan tersebut tentu berarti ada siksaan, ada kesakitan dan kertakan gigi. Saking tidak kuatnya menahan sampai gigi itu digemertak. Anda pernah melihat film-film ketika ada orang kena tembak, lalu bukan oleh dokter spesial, pakai obat bius segala, lalu peluru mau dicungkil. Nah, lalu ada dikasih alat kayu atau potongan sesuatu di giginya supaya dia gigit waktu dicungkil itu pelurunya. Kenapa? Karena saking sakitnya, jangan sampai lidahnya yang tergigit. Karena ketika kesakitan dia gigit, tidak sadar lidahnya gigit, bisa keputus itu. Artinya gemertak, saking tidak kuatnya sampai gigi itu gemertak. Mengerikan. Kegelapan. Anda takut gelap? Kita takut gelap. Karena dalam suasana gelap kita sudah ketakutan. Kita kebayang kira-kira kiri kanan depan belakang ada apa, atas bawah atas ada apa ya, atau ada makhluk lain. Mengerikan, menakutkan. Karena rata-rata orang itu takut setan, dan setan itu adalah bayang, gambaran dari kegelapan. Dan engkau akan dicampakkan ke sana. Bukan hanya kesakitan, tapi secara mentalitas pun Anda diteror, Anda dibuat ketakutan yang amat sangat. Kita lihat ayat lain, masih kegelapan. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kembali lagi Tuhan Yesus di ayat yang lain, menekankan tentang kegelapan yang paling gelap dan ada ratap dan kertak gigi. Ayat 30, Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang menekankan kalimat tersebut? Seperti tentang api. Di sana api tidak terpadamkan, ulatnya tidak akan mati. Kenapa berulang kali? Kalimat ini berulang kali. Karena Tuhan Yesus ingin tegaskan betapa seriusnya masalah itu. Kalau itu masalah yang serius, dengan sendiri jangan sampai kita masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Karena di sana engkau akan meratap histeris, menjerit pilu yang tidak akan kunjung selesai. Siksaan kekal. Jangan sampai. Saya mengasihi Anda, maka saya mengupas tema ini supaya jangan sampai Anda dicampakkan ke dalam tempat penderitaan tersebut hanya gara-gara namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan. Masalah serius. Anda mau dengar atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Anda mau percaya atau tidak, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya. Hati-hati lo, engkau harus cek benar lo, namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan atau belum. Karena jika engkau punya nama belum tercatat dalam kitab kehidupan, engkau dilemparkan ke dalam api, engkau dilemparkan ke dalam tempat yang sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bila engkau ingin tahu bagaimana panasnya api neraka itu, selesai engkau mendengarkan khotbah pengajaran saya, Anda nyalakan sebatang korek api atau sebatang lilin, bakar tuh jari Anda 10 detik aja. Enggak usah 1 jam, enggak usah selama-lamanya seperti siksaan api neraka, 10 detik saja. Bila perlu sebelum Anda membakar jari Anda di atas api lilin, doa dulu. Oke, doa dulu. Siapa tahu seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dicampakkan ke dalam api dan mereka nggak merasakan panas. Kalau Anda sudah bakar jari Anda dan Anda sudah tahu sakitnya, itu baru 0, sekian persen. Itu baru jari, baru secuil. Daripada seluruh badan Anda dicampakkan ke dalam api neraka. Betapa mengerikannya. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah,
Kita akan lihat cuplikan video bagaimana gambaran siksaan dari api neraka. Supaya Bapak Ibu serius mendengarkan khotbah ini, serius untuk mencari jawaban, namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan atau belum. Mari kita saksikan video. Mari dipersilakan untuk diputar.
Kita sudah melihat cuplikan video. Sedikit gambaran, tentu itu baru gambaran loh. Penghakiman akhir zaman, jangan sampai waktu penghakiman itu kita tidak lolos dan kita dicampakkan ke dalam api yang mengerikan. Bapak Ibu yang saya kasih, hidup manusia di dunia sudah sangat menderita. Seringkali air mata keluar karena kita tidak kuat lagi menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita menangis. Ketika putus cinta, menangis. Histeris, putus asa mau bunuh diri. Waktu pacaran, happy, tapi setelah putus cinta, tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Otaknya blank, hang. Baygon disangka Coca-Cola. Waktu pacaran minum Coca-Cola terus. Setelah putus cinta, salah minum, baygon yang diminum. Tidak bisa bedakan lagi. Apakah itu penderitaan? Kemudian sakit menderita, kita menangis. Waktu usaha kita hancur, kita menangis. Tidak naik kelas, menangis. Konflik keluarga, menangis. Banyak hal yang bisa membuat engkau menangis di dalam dunia ini. Karena memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Bukan hanya itu. Setelah kita mati, kita harus menghadapi penghakiman. Dan ancaman dari penghakiman itu adalah api neraka. Kita lihat yang dikatakan oleh oleh Nabi Musa. Lukisan tentang penderitaan hidup manusia. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Masa hidup manusia 70. Kalau kuat 80. Lukisan hidup manusia sesingkat. Sehari demi sehari. Bayangkan 2-3 tahun yang lalu. 2019 akhir virus corona menyerang dunia dan sampai hari ini belum selesai. Begitu cepatnya waktu berlalu. Kemudian kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Kebanggaan itu artinya selama 70-80 tahun yang paling banyak dialami dalam hidup manusia itu adalah penderitaan dan kesukaran. Berlalunya buru-buru, cepat waktu berlalu, dan melayang lenyap artinya sia-sia. Lahir dengan tangan kosong akan kembali juga dengan tangan kosong. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Apa yang kita dapatkan? Kosong. Lahir kosong, kembali juga dengan kosong. Bukan hanya itu. Kalau kita bisa kembali dan lalu masuk ke surga enak. Tapi kalau sudah waktu kembali, kita tidak masuk surga, habislah kita. Karena setelah mati bukan habis perkara. Setelah mati kita masih harus menghadapi penghakiman Allah. Kita lihat inilah skema hidup manusia. Semua manusia tanpa kecuali akan melewati garis ini. Garis start dan garis finish. Garis start itu dimulai dari kelahiran, garis finish diakhiri dengan kematian. Siapapun Anda yang pernah hidup di dunia ini, yang pernah dilahirkan, dengan sendirinya kita sedang berjalan menuju satu titik yang disebut dengan kematian. Hanya masalah waktu. Karena itulah 2 tahunan corona menyerang dunia. Banyak yang meninggal. Saya sendiri pun hampir meninggal gara-gara virus corona. Karena saya ditularkan oleh seorang jemaat saya. Saya sendiri satu malam, kalau kita bernapas, dinyatakan dalam 100 cm, napas saya itu tinggal 10-15 cm. Sudah ngap-ngap, saya pikir, wah malam ini pasti lewat. Apalagi sudah 2 malam saya tidak bisa tidur. Saya pikir pasti lewat. Tapi besoknya ternyata saya masih hidup. Karena di malam itu sudah 2 malam saya tidak bisa tidur. Saya akhirnya minum obat tidur. Dokter yang suruh obat tidur 1 butir. Tetapi saya langsung minum 2 butir. Dan 15 menit kemudian benar-benar ngantuk. Saya selesai berdoa, saya pasrah. Tuhan, kalau malam ini mau lewat ya lewatlah. Kalau enggak ya sudah. Saya tetap akan berkarya untuk kemuliaan Engkau. Besok pagi saya masih hidup. Dan napasnya sudah mendingan. Yang 10 cm sekarang sudah 25 cm. Akhirnya pelan-pelan naik sampai akhirnya sembuh.
Jika saya sudah meninggal, ya Anda nggak bisa dengar topiknya satu kitab kehidupan. Kayaknya Tuhan masih ingin supaya saya kupas kitab kehidupan untuk mengingatkan betapa seriusnya kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu jangan sampai namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena setelah kita meninggal bukan habis perkara. Kita saat ini sedang berjalan menuju satu titik yang disebut kematian. Dan kita tidak tahu kematian itu terjadi kapan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas setelah kita mati hanya ada dua tempat yang akan kita tuju. Kalau tidak sorga ya neraka. Enggak ada tempat yang ketiga. Setelah mati kita harus menghadapi penghakiman. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan kata ditetapkan untuk mati. Artinya kematian itu ketetapan Tuhan. Tidak seorang pun bisa menghindari. Kapan ketetapan itu mulai diberlakukan? Sejak nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 Tuhan berkata, dengan berpeluh berjerilalah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu sampai engkau kembali lagi ke tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Dari tanah engkau akan kembali ke tanah. Kematian. Dan setelah mati bukan habis perkara. Manusia harus menghadapi penghakiman. Sesudah itu dihakimi. Dan kematian itu hanya satu kali. Artinya Anda tidak punya kesempatan kedua. Nyawamu hanya satu. Jangan sampai sia-siakan nyawamu. Jangan sampai engkau abaikan keselamatanmu. Karena tidak ada kesempatan. Banyak hal di dunia kita dapat kesempatan. Tapi keselamatan hanya ada satu kesempatan. Selamatkanlah jiwamu. Setelah mati masih ada rasa sakit nggak? Tadi kan dilukiskan, disiksa, dilemparkan ke dalam api. Setelah mati masih ada rasa sakit? Masih. Coba perhatikan ayat ini. Walaupun ayat ini tidak dikatakan ada rasa sakit, tapi ayat ini mengandung rasa sakit. Karena jika sudah mati tidak ada rasa sakit, penghakiman itu masih dibutuhkan nggak? Sudah nggak penting. Mau dihakimi gimana kek, mau disiksa, mau dihakimi berapa tahun kek, berapa berat kek, masa bodoh karena aku nggak merasakan lagi. Betul? Tapi karena sudah mati ada rasa sakit, maka penghakiman itu masih dibutuhkan. Jangan sampai setelah kita mati dihakimi, kita tidak lolos dan kita dicampakkan ke dalam tempat yang api yang tidak terpadamkan, ulat yang tidak akan mati, tempat yang paling mengerikan. Di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Jika Anda tidak lolos dalam penghakiman, maka Anda akan mengalami double penderitaan. Kenapa saya katakan double penderitaan? Hidup di dunia kita sudah mengalami banyak penderitaan. Tadi saya sudah katakan hidup manusia banyak air mata. Boleh saya katakan dengan kalimat filsafat, awal dan akhir hidup manusia adalah air mata. Ketika kelahiran, air mata. Setelah meninggal, air mata. Berarti awal akhir kehidupan manusia, seluruh rangkaian kehidupan manusia, banyak air mata yang akan tercurah. Karena memang hidup manusia penuh dengan penderitaan di dunia. Nah setelah mati, ternyata Anda tidak lolos dalam penghakiman, lalu dicampakkan ke dalam neraka, di dalam siksaan. Jika di dunia engkau mengalami penderitaan, berapa tahun sih? Jika kita mengutip kembali di Mazmur 90 yang ke-10, masa hidup 70, 80 tahun, kebanggaan, kesukaran dan penderitaan. Penderitaan di dunia 70, 80 tahun. Tapi penderitaan di neraka tidak mengenal tahun lagi. Itu api yang tak terpadamkan. Siksaan kekal, kematian yang kekal. Itu yang paling menakutkan. Tidak akan pernah habis. Kertakan, ratapan. Hidup di dunia sudah sangat menderita. Bila sudah mati, engkau masih harus mengalami siksaan, menghadapi penderitaan di dunia. Saya katakan lebih baik Anda tidak pernah dilahirkan ke dunia. Karena jika engkau sudah dilahirkan ke dunia, maka engkau akan menghadapi penghakiman Allah. Jika engkau tidak pernah dilahirkan ke dunia, berarti tidak ada kamu. Dan kalau tidak ada kamu, maka engkau tidak akan mengalami penghakiman pada akhir zaman. Tapi apa boleh buat? Kita sudah lahir ke dunia, kita sudah hidup di dunia, dan kita sedang berjalan menuju satu titik yaitu kematian. Sesudah mati kita akan menghadapi penghakiman Tuhan. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah berjuang. Berjuang dan terus berjuang.
supaya kita lolos dalam penghakiman. Bagaimana supaya kita lolos? Namamu harus tercatat dalam kitab kehidupan itu. Kalau tidak tercatat dalam kitab kehidupan, engkau akan dicampakkan ke dalam neraka. Betapa seriusnya Bapak Ibu. Betapa seriusnya jika namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan itu, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api. Apakah kau masuk ke tempat ini? Tadi saya sudah katakan, kalau ingin tahu bagaimana panasnya, bagaimana sakitnya api neraka, bakar jarimu pakai korek api atau pakai lilin. 10 detik. Supaya engkau tahu, mengerikan panasnya itu. Saya yakin 10 detik engkau bakar, langsung melepuh itu jari Anda. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah gambaran tentang neraka. Bila saat ini saya bertanya, apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Hanya ada 3 jawaban. Hanya ada 3 jawaban. Kalau saya bertanya, yang pertama, oh sudah, namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Atau jawaban kedua, belum. Saya belum tercatat. Nah, atau jawaban yang ketiga, tidak tahu. Nah, ini yang repot nih. Lebih baik Anda jawab sudah, belum, atau jangan jawab tidak tahu. Itu yang repot. Lebih baik Anda jawab tidak tahu. Lebih baik Anda jawab tidak tahu daripada Anda jawab sudah atau Anda jawab belum. Karena apa? Jika Anda mengatakan, waduh saya belum tahu tuh Panatan, nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum. Karena jika engkau tidak tahu, maka engkau akan cari tahu sehingga khotbah saya hari ini bermanfaat untuk engkau. Bermanfaat untuk engkau. Daripada engkau mengatakan belum atau mengatakan sudah. Karena itu jangan sok tahu, sok yakin, sok mengerti. Seperti kata Tuhan Yesus, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka kalau saya tanya kepada Anda, Bapak Ibu, engkau yakin gak namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Lebih baik jawab, saya belum tahu tuh Pak. Nah kalau belum tahu, nah inilah kita cari tahu. Ikuti khotbah saya dari awal sampai akhir, ada 7 sesi kitab kehidupan. Anda tidak akan temukan kupasan secara lengkap tentang kitab kehidupan selain dari link YouTube yang saya berikan saat ini. Secara mendalam, secara mendetil, saya kupas semua itu dengan harapan agar engkau bisa mengerti. Karena ini masalah yang sangat serius dan kita akan cari jawaban sudah belum nama tercatat dan bagaimana nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran di satu link YouTube saya, BTM, Bible Teaching Ministry. Di sana banyak pengajaran-pengajaran penting. Demikian pula kitab kehidupan ini selesai saya akan masukkan juga di dalam link Bible Teaching Ministry. Karena memang link satu ini khusus untuk membuat pengajaran-pengajaran yang sangat menarik. Yang khusus yang berkaitan dengan keselamatan. Mengenal Allah yang benar, mengenal kehidupan manusia, mengenal adanya penghakiman, bagaimana supaya masuk ke surga. Itu saya kupas semua dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Harapan saya Bapak Ibu sering kunjungi link YouTube tersebut. Dan kalau berkenan dan Anda merasa diberkati oleh khotbah-khotbah pengajaran di link YouTube BTM ini, bagikanlah kepada orang lain. Mungkin banyak orang yang akan diselamatkan. Selain itu, mohon kesediaannya untuk tekan tombol subscribe. Karena jika Anda tekan tombol subscribe, maka link YouTube ini akan selalu naik ke atas. Sehingga orang-orang yang membuka YouTube akan menemukan link YouTube ini dan mereka akan mendapatkan pengajaran-pengajaran. Itulah kerinduan saya. Bapak Ibu yang saya kasih, termasuk juga topik kitab kehidupan. Jika engkau merasa diberkati, engkau menemukan sesuatu yang baru dari kupasan ini, bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati, agar mereka pun mendapatkan jawaban tentang sebuah keselamatan. Pertanyaan saya adalah, banyak hamba Tuhan umat Kristen ketika saya tanya, apakah nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Banyak umat Kristen, apalagi pendeta-pendeta dengan berani berkata, ya sudah, namaku sudah tercatat, aku yakin.
Sebenarnya apa sih yang melandasi keyakinan mereka? Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu sok tahu, kita terlalu yakin. Iman sih boleh, tapi iman itu harus disertai dengan logika, fakta yang nyata. Begini misalnya, saya tidak pernah belajar nyetir dan saya tidak bisa nyetir. Lalu orang bertanya kepada saya, Pak Nathan, Anda bisa nyetir nggak? Oh bisa. Ini kan jawaban yakin bisa. Padahal nggak pernah pegang mobil. Ini kan bahaya. Karena itu, ketika engkau mengatakan, ya namaku sudah tercatat, dasar keyakinan Anda itu apa? Kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah bicara tentang sorga, bicara tentang keselamatan, bukan hanya engkau sebagai orang Kristen yakin masuk sorga. Semua agama di dunia yakin masuk sorga. Apakah itu keyakinan kita? Oke? Yakin? Mana sih ada agama yang tidak yakin? Apakah agama-agama atau umat-umat non-Kristen tidak yakin mereka selamat? Yakin. Semua agama di dunia yakin masuk sorga. Faktanya mereka punya agama terus berkembang. Mana ada agama yang tidak diikuti orang? Betul? Terus bertumbuh. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Kristen pindah ke agama non-Kristen. Bahkan bukan hanya umat, pendeta-pendeta, rohaniwan pindah ke agama non-Kristen. Mungkin mereka nggak yakin di Kristen ada keselamatan ya, makanya pindah ke agama lain. Padahal ketika dihadapkan pada ayat tersebut, kita hadapkan pada ayat ini. Kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih adakah jalan keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus? Artinya ini masalah yang sangat serius. Ini bukan perkataan saya hanya mengutip perkataan Yesus Kristus. Jika ada yang mau komplain, silakan komplain kepada Tuhan Yesus. Karena dia sendiri berkata, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Kalau tanpa dia tidak akan ketemu Bapa di sorga. Kita lihat perkataan Petrus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit. Utara, timur, barat, selatan. Artinya di muka bumi ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita. Nama siapakah itu? Tidak lain nama Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus itu adalah juru selamat tunggal. Tidak ada yang lain lagi. Karena itu ketika kita ditanya nama kita sudah tercatat belum? Mungkin orang Kristen punya keyakinan. Sudah. Keyakinan akan keselamatan bagi semua agama. Apakah agama Kristen atau non-Kristen? Semua agama yakin selamat. Agama Kristen apalagi. Dengan kata lain, semua umat agama itu yakin mereka selamat. Maka tidak heran ketika saya tanya kepada umat Kristen, Anda yakin gak namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan? Jawabannya yakin. Apalagi pendeta-pendeta yakin. Dan saya ingin katakan jangan sok yakin. Karena jika Anda katakan yakin, yang nggak percaya Tuhan Yesus juga yakin selamat. Betul? Nah kalau gitu di mana dasar keyakinanmu? Berarti keyakinan saja tidak cukup. Harus disertai dengan fakta atas keyakinan tersebut. Kenapa saya bisa yakin bahwa nama aku akan selamat setelah meninggal? Kenapa aku yakin namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Banyak hamba Tuhan, umat Kristen beranggapan untuk memperoleh anugerah keselamatan itu sangat mudah. Dengan kata lain, cukup percaya kepada Yesus saja, maka engkau akan diselamatkan. Sederhana sekali kelihatan ya. Tadi saya sudah ungkapkan, Yesus juru selamat tunggal. Hanya percaya kepada Yesus saja, selamat. Maka banyak sekali pendeta-pendeta yang menjual sorga. Terlalu meringankan syarat masuk sorga. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apakah betul hanya dengan percaya berseru kepada Tuhan pasti selamat? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus tentang hal tersebut. Apalagi kelompok hypergereja. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus.
Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sudah jelas. Yesus sudah menegaskan bukan setiap orang Kristen akan masuk sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk sorga. Bukan setiap orang yang tekun beribadah akan masuk sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu sudah ada di dalam Alkitab. Kehendak Bapa itu sudah tercantum di dalam Alkitab. Ketika engkau taat pada kitab, jalankan perintah Tuhan di Alkitab, maka engkau akan dapatkan keselamatan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar iman, tapi iman itu harus dilandasi dengan ketaatan. Lihat Yohanes 3 ayat 36. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukan hanya percaya, tapi dibutuhkan juga ketaatan. Kenapa demikian? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Engkau beriman bagus, tapi adakah perbuatan, tindakan dari imanmu taat pada firman Tuhan? Apalagi saya sudah katakan firman Tuhan, Alkitab kita ini yang akan dijadikan sebagai standar dalam penghakiman. Dibuka semua kitab yang dimaksudkan tidak lain adalah Alkitab yang Anda pegang hari ini. Itu jadi standar penghakiman Anda. Karena itu tidak cukup hanya beriman, tapi engkau harus taat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita. Sudah tercatat atau belum tercatat namamu? Apa yang menjadi dasar keyakinan bahwa namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Dasarnya apa? Jika Anda hanya sekedar yakin, maka engkau sudah berjudi dengan keselamatanmu. Engkau mempertaruhkan keselamatanmu dengan taruhan kematian kekal, siksaan api neraka. Karena itu untuk keselamatan jangan main judi. Engkau harus katakan ya atau tidak. Ketika engkau yakin namamu terdaftar di kitab kehidupan, dasar keyakinan itu apa? Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apakah orang Kristen yang masuk surga banyak? Tuhan Yesus pernah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah di sini ada orang yang bertanya langsung kepada Tuhan, Tuhan, yang masuk surga banyak gak sih? Dia lihat jawaban Tuhan Yesus. Lukas 13 ayat 24. Lukas 3 ayat 4. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya yang masuk surga sedikit. Jalan yang lebar itu yang disukai orang. Jalan menuju pada kebinasan. Karena orang Kristen itu enggak mau taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Padahal ketaatan itu sangat menentukan keselamatan kita. Karena itu untuk bisa terdaftar agar nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu, mungkin kita harus mencari jawaban. Bagaimana caranya agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Bagaimana caranya? Kita lanjutkan sesi yang keempat dan sesi yang kelima pada tema kitab kehidupan. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Nathan, bagaimana supaya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan? Bagaimana saya tahu nama saya sudah tercatat atau belum di dalam kitab kehidupan? Tunggu sesi keempat dan kelima minggu depan dan minggu depannya lagi. Ada dua bagian yang akan saya kupas. Bagaimana agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali Engkau sudah menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami sudah mengupas sesi yang keempat dari 7 sesi yang Engkau ingin kami dengar. Semoga 4 sesi yang sudah hamba-Mu sampaikan, umat-Mu mendapat gambaran lebih jelas, lebih terang tentang kitab kehidupan anak domba Allah.
Karena ini masalah yang sangat serius. Jika nama kami belum tercatat ke sana, sesuai dengan firman-Mu, kami akan dicampakkan ke dalam api neraka. Betapa mengerikannya Tuhan. Karena itu jangan sampai hal itu terjadi. Dan agar kami lolos dalam penghakiman, kami harus punya jawaban yang pasti. Sudahkah nama kami tercatat dalam kitab kehidupan? Kami akan kupas pada minggu yang akan datang di sesi kelima dan yang keenam. Engkau pimpin tuntun kami supaya kami bisa mengikuti topik ini secara keseluruhan. Supaya kami dapat framing yang jelas dari tema kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi mahasiswa STT ITAE, setelah Anda ikuti link YouTube ini, pelajaran-pelajaran Anda diwajibkan mengisi 10 pertanyaan dari setiap judulnya. Karena itu kepada mahasiswa ITAE, Institut Teologi Allah Esa, ke-10 pertanyaan tersebut setelah Anda ketik rapi, Anda kirimkan lewat email ke Sekretariat STT ITAE. Kita lihat pertanyaan sesi yang keempat. Apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba? Pertanyaan pertama, pada penghakiman akhir ada 2 macam kitab yang akan dibuka oleh Allah. Tuliskan kedua macam ayat itu beserta dengan kedua macam kitab itu beserta dengan ayatnya. 2. Apakah fungsi dari kedua macam kitab dalam soal nomor 1 di atas? 3. Tuhan Yesus melukiskan penderitaan di neraka dengan 2 istilah. Tuliskan kedua istilah tersebut lengkap dengan ayat Alkitabnya. 4. Nabi Musa melukiskan hidup manusia itu singkat 70 sampai 80 tahun dan sangat menderita. Tuliskan bunyi teks ayat itu. 5. Setelah mati ada kehidupan. Manusia harus menghadapi penghakiman Allah. Tuliskan teks ayat tersebut. 6. Apa konsekuensi seriusnya jika